dimanapun berada, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang 1 minggu yang lalu, dan Tuhan memberikan kami kesehatan. Dan saat ini kami mendengar firman Tuhan, berkati kami, dan kami dapat mengerti firman-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kakak Ofri mau nanya buat adik-adik, kira-kira ada yang ingat gak sih firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Sama 2 minggu lalu, sama minggu-minggu yang lalunya. Ada yang ingat gak? Oke, kalau masih ingat, kakak Ofri mau uji. Kira-kira ada yang masih ingat tentang hukum Taurat 1 sama hukum Taurat yang kedua gak? Masih? Oke. Nah, kalau masih ingat, kakak Ofri mau nanya yang lain. Pertanyaan pertama, hukum Taurat itu diberikan Tuhan untuk siapa? Betul sekali, yaitu orang-orang Israel. Benar. Nah, kalau udah pada tahu tentang hukum Taurat itu diberikan untuk orang Israel, terus hukum Tauratnya itu diberikan melalui siapa ya? Betul sekali, hebat, melalui Musa. Nah, di mana dikasihnya sama Musa ini tuh di mana? Di Gunung Sinai. Hebat. Tapi pelajaran minggu lalu, waktu Musa ngambil hukum Taurat itu, ternyata orang Israel nggak patuh sama yang dibilang sama Tuhan Allah. Kira-kira apa yang dilakukan sama orang Israel saat itu? Ya betul, orang-orang Israel membuat patung untuk disembah. Lah, terus kalau waktu mereka sudah menyembah patung, Allah ngelakuin apa ya? Ayo. Benar, Allah menghukum orang-orang itu yang gak mau nurut sama Tuhan. Tuhan menghukum mereka, patungnya dirusakin oleh Tuhan. Nah, selain itu, ada nggak ya kira-kira orang Israel itu dari antara mereka ada yang masih mau berjanji setia sama Tuhan? Ada, betul. Terus apa yang dijanjiin Tuhan karena mereka berjanji setia sama Tuhan? Ya, Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Hebat sekali. Oke. Sampai situ pertanyaan kakak Ofri. Sebelum kakak Ofri lanjut, kakak Ofri mau ajak untuk sama-sama bilang hukum Taurat pertama dan hukum Taurat yang kedua. Oke, dimulai dari hukum Taurat yang pertama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Begitu. Nah, hukum Taurat yang kedua sama-sama. Jangan berbuat bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hebat, semua pada ingat. Nah, hari ini kakak Ofri akan lanjutin untuk titah yang 1, 2, 3, untuk titah yang ketiga. Sebelum kakak mau cerita tentang titah yang ketiga, kakak Ofri mau ajak untuk baca Alkitab. Siap? Udah siap Alkitabnya? Oke, kakak Ofri bakal siapin. Tara! Nah, ini Alkitab kakak Ofri. Siapin di rumahnya pasti ada Alkitab kan ya? Mama sama papanya siapin Alkitabnya juga. Kita sama-sama baca dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Oke? Sama-sama kita baca. Jangan sesaat
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Nah, itu dia. Ada yang tahu ini gambar apa? Nih. Itu adalah gambar mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada lidah. Nah, Kakak Ofri, apa hubungannya sama titah yang ketiga? Ofri mau ajak sama-sama bilang titah yang ketiga supaya ngerti apa hubungan mulut sama titah yang ketiga. Oke, sama-sama bilang titah yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Betul sekali. Nah, tadi kan gambar mulut. Terus ada titah yang ketiga. Titah ketiga bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah lo, berarti ngerti ya sekarang. Kakak mau kasih tahu bagaimana cara menggunakan mulut yang baik menurut firman Tuhan dan titah yang ketiga. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar orang yang sedang bersumpah. Itu ada Alkitab ya, dia bersumpah. Nah, Kak Ofri mau kasih tahu hari ini, orang Kristen itu gak boleh gampang bilang sumpah, apalagi itu untuk hal yang bohong. Contohnya nih, Kak Ofri mau kasih tahu contohnya. Aku bersumpah kalau aku di rumah itu demi nama Tuhan, aku rajin banget baca Alkitab. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya kamu itu orang baik. Tapi itu nggak boleh sembarangan bilang demi nama Tuhan, itu nggak boleh. Apalagi untuk hal yang berbohong, nggak boleh ya. Dia lagi ngapain tuh? Dia lagi ngambek. Dia lagi marah sama seseorang, nggak tahu. Kak Ofri juga nggak tahu siapa sih dia ngambekin. Terus dia lagi mengucapkan sesuatu yang jahat. Nah, Kak Ofri mau kasih tahu sekarang, kalau orang Kristen itu gak boleh mendoakan yang jahat atau menginginkan yang jahat terhadap orang lain. Contohnya kayak gini, aku pengen aku doain supaya dia itu gak lulus ujian matematika. Kayak gitu, itu bukan hal yang baik. Tuhan tidak suka, karena itu sama aja dengan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dia berdoa hal yang jahat untuk temannya, kita gak boleh ya. Nah, ini mereka lagi ngapain nih? Mereka lagi berantem. Anak Tuhan itu gak boleh marah-marah, gak boleh bilang hal yang buruk sama temannya, dan itu menyebut nama Tuhan saat marah, gak boleh ya. Mereka lagi ngapain? Mereka lagi tertawa. Terus apa salahnya Kakak Ofri kalau mereka lagi tertawa? Boleh tertawa, tapi hal yang diketawain itu nggak boleh bawa nama Tuhan. Contohnya nih, nama Tuhan dibawa ketawa-ketawa, itu bercandain nama Tuhan, nggak boleh ya. Nah, adik-adik, Tuhan Allah kita itu sangat suci dan kudus, maka harus menghormatinya dengan melakukan perkataan maupun perbuatan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sama seperti yang tertulis tadi waktu kita baca dari Galatia 6 ayat 7. Kak Ofri mau kasih tahu, jangan sesat, katanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, dipermainkan itu maksudnya kamu ngomongin, bercandain nama Tuhan, terus menggunakan berdoa sama Tuhan hal yang buruk tentang sesama, itu sama aja dengan mempermainkan nama Tuhan. Nah, Kak Ofri, apa yang harus aku lakukan? Hal yang seperti apa yang benar yang bisa aku lakukan dengan mulut? Kak Ofri mau kasih tahu sekarang. Oke. Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Ya, mereka lagi bernyanyi. Benar sekali. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Itu adalah salah satu cara menggunakan mulut dengan baik supaya Tuhan senang. Tuhan pasti senang banget lihat adik-adik semua bernyanyi dengan hati, dengan riang untuk memuji nama Tuhan. Setiap hari apa?
setiap hari, nggak boleh setiap hari apa, nggak boleh cuma hari Minggu doang, nggak boleh cuma di gereja doang, di rumah juga harus bernyanyi untuk Tuhan. Nah, menggunakan mulut untuk rajin berdoa sama Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Ya, anak Tuhan itu harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa untuk Tuhan, rajin bernyanyi untuk Tuhan, dan menggunakan mulut untuk tidak menyakiti siapapun, mau itu orang tua, mau itu orang teman-teman. Oke, mengerti? Adik-adik semua, kakak mau ajak kita semua untuk tetap setia, taat, dan hormat kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya dan titahnya. Sekarang Kak Ofri mau ajak untuk sama-sama bilang titah yang ketiga sekali lagi. Oke, bisa? Yuk sama-sama bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, itu dia. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 7. Jangan lupa dihafal. Oke? Ini jangan lupa dihafal. Ya? Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan dan menjauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami berdoa kiranya Tuhan membantu kami supaya kami menjadi anak yang lebih baik, menggunakan mulut kami dengan baik dan tidak menyalahgunakan nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia, supaya Tuhan menjauhkan kami dari penyakit. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit kena virus corona, biar ya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan menyertai kami juga. Biarlah kami Tuhan keadaan ini bisa semakin baik dan kami bisa datang ke rumah Tuhan lagi untuk beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oh iya, adik-adik, setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan mendengarkan warta dari Bang Daniel Manur.